atau transformasi pada nilai, norma, institusi, dan struktur sosial dalam suatu masyarakat yang terjadi secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu. Apakah adik-adik sudah mengerti apa itu perubahan sosial? Oh iya, baik. Kita akan lanjut ke ciri-ciri perubahan sosial. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian dari perubahan sosial, kita akan membahas lagi tentang ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama yaitu berkelanjutan. Berkelanjutan artinya manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada pasti akan mengalami perubahan, baik secara cepat ataupun lambat. Nah, yang kedua yaitu imitatif. Imitatif atau biasa disebut dengan meniru. Jadi kita akan membahas lagi tentang faktor penghambat perubahan sosial. Nah, yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Kondisi ini dapat terjadi pada masyarakat yang hidup terasing dan akan membuat masyarakat menjadikan seseorang tidak dapat mengikuti teknologi yang sedang terjadi. Nah, yang kedua yaitu sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional lebih mengagungkan tradisi pada masa lampau sehingga sulit untuk menerima kemajuan dan perubahan zaman. Yang ketiga yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, yaitu adanya kepentingan yang tertanam kuat. Organisasi sosial yang telah mengenal adanya lapisan atau strata akan menghambat terjadinya perubahan sosial. Mengapa terjadi hal demikian? Karena golongan yang berkedudukan tinggi tentu akan mempertahankan statusnya, dan kondisi tersebut akan menghambat proses perubahan sosial. Apakah sampai di sini dimengerti semua apa yang kakak bilang? Ya. Mari kita lanjut ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, jadi bentuk perubahan sosial dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dan dilihat dari perencanaannya. Nah, sekarang mari kita ulas satu persatu bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, dilihat dari waktunya. Perubahan sosial dapat dibagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial secara evolusi atau lambat dan perubahan sosial secara revolusi atau cepat. Nah, melangkah ke bentuk yang kedua yaitu dilihat dari pengaruhnya. Bentuk ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Ya, kita akan melangkah ke bentuk yang ketiga yaitu dilihat dari perencanaannya. Dapat juga dibagi menjadi 2, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, baik, apakah dimengerti semua dari 3 poin ini? Benar. Iya, kita akan melangkah ke poin selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam dampak positif perubahan sosial. Nah, di dalam perubahan sosial pasti akan ada dampak yang ditimbulkan. Di sini kita akan membahas tentang dampak positif perubahan sosial. Yang pertama yaitu teknologi yang semakin maju. Yang kedua yaitu tercipta lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, munculnya tenaga kerja profesional. Yang keempat, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat yaitu yang lebih maju atau tidak pola. yang selanjutnya yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Berikutnya yaitu eratnya integrasi masyarakat. Nah, integrasi adalah persatuan di dalam masyarakat. Nah, kita akan berpindah lagi ke slide berikutnya yaitu dampak negatif perubahan sosial. Nah, selain adanya dampak positif perubahan sosial, maka akan juga menimbulkan dampak negatif, yaitu yang pertama, munculnya perilaku hidup konsumtif. Yang kedua yaitu munculnya sikap individualis. Yang berikutnya yaitu makin maraknya kenakalan remaja, seperti pada gambar ini, seperti pergaulan bebas dan narkoba. Kita bisa melihatnya dalam kehidupan anak SMP, SMA, bahkan anak kuliah pun
bagi dua, teman-teman menjadi dua kelompok. Ya, kelompok pertama yaitu ada Idil, Selvi dan Kesia. Boleh. Ya, kelompok kedua ada Sri, Lois dan Roy. Jadi saya ulang pertanyaannya, kalian akan mengemukakan dua contoh perubahan sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, silakan. Apakah sudah selesai ini? Sudah. Ya, kita tunggu kelompok dua ya. Perwakilan dari kelompok satu siapa? Saya Kak. Idil Kak. Ya, silakan bacakan jawabannya. Jadi hasil diskusi dari kelompok satu yaitu yang pertama komunikasi. Dulu orang berkomunikasi melalui surat yang dikirim melalui pos membutuhkan waktu lama. Ini saja tidak menggunakan teknologi telah membuat cara komunikasi yang cepat melalui telepon. Yang kedua gaya hidup. Gaya hidup masyarakat terus mengalami perubahan seiring perkembangan. Perubahan sosial ini cukup beragam hanya mencapai kemudian ada perubahan sosial yang gaya hidup positif, tetapi juga tak sedikit yang negatif. Jadi, kelompok satu mengambil komunikasi dan gaya hidup. Masyarakat menjadi lebih maju berkat dampak globalisasi terjadi saat ini. Yang kedua yaitu pendidikan. Perubahan sosial di bidang pendidikan terjadi karena kemajuan teknologi. Kini pengajar bisa dilakukan melalui berbagai media pembelajaran seperti video dan aplikasi lainnya. Baik juga ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan melalui internet. Ya, baik. Jadi, adik-adik sudah contoh-contoh perubahan yang nyata kan? Ada komunikasi, ada gaya hidup, pendidikan, pola pikir, pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita berdiskusi, maka kita akan menarik kesimpulan dari materi kita pagi ini. Jadi, kesimpulannya adalah perubahan sosial pasti akan selalu terjadi dalam masyarakat, dan hal tersebut akan mempengaruhi pergeseran atau transformasi pada nilai, norma, institusi, serta struktur sosial dan berbagai aspek lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, terjadinya perubahan sosial pasti dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor, dan faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Nah, seiring dengan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, maka akan melahirkan bentuk-bentuk dari perubahan sosial, tergantung bagaimana perubahan sosial itu dialami oleh masyarakat sendiri. Dan dengan adanya perubahan sosial, maka akan menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat berupa dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu menanggapi perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Apakah adik-adik sudah mengerti semua pemaparan dari saya? Sudah. Terima kasih adik-adik semua. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada saat ini, satu orang bisa memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sedikit masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, jadi silakan adik-adik menunggu mata pelajaran selanjutnya. Saya keluar dulu ya. Terima kasih semuanya.